Bu Yuni. Hai, hai, hai. Apa kabar Bu Yuni? Baik. Bu Yuni, saya pikir gini deh. Jangan dipikir Pak, dicakap. Ngomong aja Pak. Iya, makanya saya pikir-pikir kan, kenapa lah Ibu Yuni ini sebetulnya masih dan percaya kepada sebuah atau sosok Allah yang menyuruh laki-laki untuk menikahi istri orang. Coba dulu jelaskan Bu Yuni, kenapa itu? Dari mana Tuhan menyuruh orang untuk menikahi istri orang yang penting statusnya budak gitu? Coba dulu jelaskan ke kita itu Bu. Yang mana? Anda jangan buat. Oh, yang mana? Oh, ini Pak Bom Bom. Jangan buat fitnah banyak-banyak Pak. Tak baik Pak. Pak. Itu sudah saya kasih di private chat. Boleh dibantu Pak Bom Bom biar dibacakan oleh Ibu Yuni sama kita. Oke. Saya jadi penasaran, kok bisa lah ada Tuhan mengizinkan orang, ya, boleh dibilangnya nggak apa-apa, kamu kawini aja, yang penting statusnya budak gitu. Daripada kok bisa ada Tuhan kayak gitu gitu? Sebagai manusia yang digantung di kayu salib, Pak. Jawab aja lah Bu. Tuh, dibaca tuh Bu. Tuh. Mana saya udah bilang mata saya ini udah kelabu, nggak bisa baca. Dibaca lalu. Dibaca lah dulu. Baca besar kan. tuh. Ikro dulu Bu, ikro. Coba dibaca Bu. Bapak ini saya udah capek deh ngomong. Saya bilang saya nggak kebaca Pak. Inilah kan, cuma satu ayat aja pun diminta. Yang mana nggak kelihatan? Baca. Dibesarin lah. Itu. Tuh udah besar itu. Besar kayak belalai. Udah lebih besar itu dari daun kelor itu Bu. Silakan Bu. Silakan dibaca dulu Bu. Saya udah bilang ini StreamYard ini kecil, tulisannya kecil. Belaga buta biasa. Udah bisa nggak itu Bu? Udah besar itu. Ini saya suruh baca udah dibilang saya nggak bisa baca, gimana sih? Bacakan aja lah, saya dengar. Aduh. Orang kok kalau saya. Serius ya, saya baca ya. Saya nggak bisa baca. Saya tetap. Ya. Udah nanti jelasin ya. Besok ngomong A, besok ngomong B, besok lagi saya tanya ngomong C. Saya baca ya Bu. Nanti Ibu jelasin ya. Ya. Dibilang di sini ya, di dalam surah apa namanya ini? Surah An-Nisa. An-Nisa ayat 24. Nanti dibaca juga teman-teman yang mendengar juga, silakan dicek ya. Dibilang di sini, dan dalam kurung diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan dalam kurung tawanan perang yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Coba dijelaskan Bu. Kok bisa lah ada Tuhan mengizinkan seseorang untuk kawini istri orang yang penting statusnya itu hamba sahaya? Coba dulu Bu. Anda itu salah baca. Coba Anda baca lagi yang betul-betul. Makanya Ibu disuruh baca nggak mau tapi protes. Ya kan dari situ udah dibilang dilarang kawin sama istri orang. Kan dah titik. Kecuali. Kenapa cuma sepotong? Kan ada kecuali. Iya, kecuali apa itu bacanya? Kecuali hamba sahaya perempuan dalam kurung tawanan perang yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah. Itu ketetapan Allah loh. Iya, berarti itu hamba saya atau budak itu belum punya suami lah. Kata siapa? Kata siapa belum punya suami? Ya kata saya. Coba kita lihat tafsirnya Pak Bom Bom. Silakan dibaca tafsirnya biar Ibu ini tahu. Ini. Tafsirnya.
Nah, di bagian yang ada segitiganya itu. Saya aja yang share screen ya. Ya, ya, ya. Oke. Iya, itu ada tafsir tuh. Iya, di situ. Coba dicarikan di situ, dibilang kan. Itu dia kan. Dibilang ya. Dan diharamkan itu di kalimat kedua, dan diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang sudah bersuami kecuali hamba sahaya perempuan bersuami. Gitu, Bu. Kayak mana itu, Bu? Hamba saya yang saya ya itu nggak tahu lah, yang saya tahu hamba saya itu belum punya suami, Pak. Itu tafsirnya itu dari Kementerian Agama Republik Indonesia, Bu, dibilangnya gitu. Nggak apa-apa kalau dia masih bersuami juga nggak masalah katanya. Penting dia tawana, yang penting dia budak. Itu Tuhan yang mana yang menyuruh orang? Nggak apa-apa loh, kamu boleh kawin loh sama istri orang, yang penting statusnya budak. Coba dulu, Tuhan yang mana lah itu coba? Coba dulu jelaskan, Bu. Ya nanti saya tanya sama yang tahu Al-Quran. Oke. Satu lagi ya, Bu. Udah. Satu lagi ya. Nanti yang tanya. Pertanyaan saya aja boleh. nggak pernah kalian jawab dengan betul kok. Enggak. Ini dulu, makanya saya kelarkan dulu. Berarti apakah menurut Ibu lah Tuhan yang benar yang menyuruh orang untuk kawin istri orang? Coba dulu. Itu apalagi pokoknya saya mau nanya dulu, tadi pertanyaan saya juga belum selesai. Coba kok. dulu lah, dikelarkan lah. Ini baru saja satu aja pertanyaan saya pun belum kelar-kelar juga. Apakah Tuhan yang benarkah itu yang menyuruh mengizinkan orang untuk kawini istri orang? Coba dulu. Itu Tuhan yang benar atau salah tuh, atau yang aneh-aneh? Mana ada boleh mengawini istri orang? Lah baru saja tadi kita baca. Bagaimana ini? Kan tadi itu kan istri orang nggak boleh dinikahi, gimana sih dikawinin? Coba dibaca lagi lah Pak Bom. Dibaca lagi lah Pak Bom. Orang muter-muter aja. Tuh. Ya dibaca tuh, Bu. Dibaca. Kita biru tuh. Ya saya bilang kan sama Anda minta jawaban saya kan. Nanti saya tanya dulu sama orang. Yalah, sebelum ada orang menjawab, menurut Ibu lah dulu. Kalau benar bahwa ada Tuhan yang mengizinkan mengawini istri orang, menurutmu Tuhan yang benar atau Tuhan aneh-aneh enggak itu? Coba dulu. Menurut hati nurani Ibu lah dulu. Jangan aneh-aneh dulu. Dari hati nurani Ibu lah dulu. Jawaban saya, sedangkan saya pun maksudnya itu tafsir ini betul atau enggak kan nanti kita tanya. Oke, gini deh Bu, biar agak mendarat kita sedikit, jangan jauh-jauh. Kalaulah suami Ibu menikahi istri orang, terus itu atas izin Allah karena itu ketetapan Allah, menurutmu itu benar atau tidak? Secara hati nurani manusia lah dulu. Coba dulu. Saya bilang kan kalau menikahi istri orang kan nggak boleh. Kalau selagi istri orang Berarti aneh-aneh Tuhannya Ibu ini. Tuhan Ibu ini aneh-aneh gitu. Diizinkannya menikahi istri orang gitu. Saya udah bilang dengan kamu nanya ngerti bahasa Indonesia nggak sih? Kamu ngerti nggak bahasa Indonesia? Kan saya udah bilang nanti saya tanya dulu sama orang lain. Tapi kamu tanya lagi, kenapa? Saya tanya karena kamu sepertinya susah sekali untuk menerima bahwa kita harus berbuat baik. Tapi ketika ada Tuhan yang menyuruh untuk kawin istri orang, kamu sepertinya bangga sekali dengan hal itu. Kamu mau suamimu menikahi istri orang gitu, Bu? Kan saya udah bilang menikahi istri orang. Iya, kamu mau nggak, Bu? Kamu mau nggak suami Ibu menikahi istri orang? Saya udah bilang menikahi istri orang di agama kami tidak diperbolehkan. Kata siapa itu tadi tafsirnya ada tuh? Iya, itu katanya Ibu aja, bukan tafsirnya itu. Tafsirnya justru mengatakan yang sebaliknya, tidak seperti yang Ibu pikirkan. Iya, saya udah bilang dengan kamu kan baik-baik. Iya, nanti. Berarti Ibu bukan muslim ya? Ibu bukan muslim ya? Berpura-pura jadi muslim Ibu ya?
Saya bilang saya akan bertanya dengan Ibu orang bukan lain. muslim ya, makanya kamu nggak percaya kalau suamimu boleh menikahi istri orang. Yang penting ya, apa statusnya itu sebagai budak, gitu ya. Ibu bukan muslim lagi ya. Kamu udah murtad ya. Saya bilang nanti saya tanya. Kamu sudah dulu. murtad atau belum ini? Udah. Tunggu ditanya sama Ustaz. Anda saya akan bertanya dengan orang yang lebih paham. Ya, udah. Ya, kamu aja nggak percaya kamu. Kamu nggak percaya tafsir kamu. Gimana? Kamu udah murtad kamu ini. Kamu bukan muslim kamu ini. Curiga saya. Saya Baru bilang satu saya tanya. Baru satu saya tanya, Bu. Apa lagi? Pertanyaan apa yang Apa lagi? jawab? Oke. Ini. Coba izinkan saya share screen ini, Bu, Pak Bom Bom. Oke. Satu lagi, Nana. Ini satu lagi. Udah dijawab, tanya lagi. Saya udah bilang. Nanti Ini. Baca ini. Ini tafsir At-Tahrim. Tahrim. saya bukan muslim. Kenapa pula? Nih, baca ini. Ini ada apa ini dengan nabinya ibu ini? Kenapa ini dibilangnya si Hafsah, diamlah, jangan beritahukan ini kepada siapapun. Dia haram bagiku, aku mendekatinya lagi setelah ini untuk selamanya. Ini kisah apa ini, Bu? Ada itu kisahnya itu. Nanti. Iya, kisah apa tuh? Kisah apa tuh, Bu? Kamu tahu kan isinya kan? Kamu tahu nggak ini? Kamu bertanya atau buat pernyataan? Iya, saya tanya kamu tahu nggak kisah ini? Dulu. Kamu tahu nggak kisah ini apa? Iya, saya tahu, tapi saya nggak bisa menjelaskan. Kisahnya apa? Ceritakanlah, Bu. Banggalah menceritakan kisah ini. Ini kan kisah ibu-ibu. Silakanlah, berbanggalah menceritakannya. Anda nih bertanya atau apa sih? Saya bertanya, silahkan. Ibu tadi bilang tahu kisah ini. Ya udah ceritakan sama kita, Bu. Ini kisah Nabi Ibu. Banggalah cerita kisah Nabi Ibu ini. Ini Nabi yang mulia ini, Bu. Silahkan ceritakan kisahnya ini. Saya bilang saya nggak bisa ceritakan karena saya takut salah. Kami Loh, orang. ini tinggal baca aja kok, Bu. Tapi kan tadi katanya Ibu tahu. Tadi katanya Ibu tahu ini kisahnya apa. Ya sudah ceritakan aja lah. Ya rasa-rasa saya udah tahu kisah ini. Tapi saya Berbanggalah, Bu. Berbanggalah. Jangan malu lah. Kisah ini kan kisah kebanggaan ini. Kenapa saya harus malu? Ya udah ceritakan dong. Dari tadi pun ditanya, ceritakanlah kisahnya ini apa. Saya bilang saya belum bisa menjawab penjelasan ini secara pasti. Berarti kamu nggak tahu. Kamu nggak tahu. Sekarang kita kembali. Sebetulnya tadi pertanyaan ini sudah kami ajukan tadi sama Ibu Yuni sebelumnya gitu loh. Itu yang ada di dalam surah apa tadi itu, Pak? Oh, surah An-Nisa ya. Surah An-Nisa ayat 24 itu. Menurut Pak Anas lah dulu. Apakah Tuhan yang benar mengizinkan seseorang untuk menikahi istri orang yang penting statusnya itu budak? Coba. Itu Tuhan yang benar atau enggak itu? Ajaran yang benar dari Tuhan yang benar atau gimana itu, Bu? Pak, silakan. Oh, tidak. Kalau dalam Islam mengahwini istri orang tu haram. Haram ya? Tapi ada kecualinya. Bisa kalau yang penting statusnya. Zaman perang tu biasa. Coba dibaca dulu, Pak. Coba dibaca dulu, Pak Anas. Surah apa? Surah An-Nisa 24. 24. Dan diharamkan juga kamu berkahwin dengan perempuan isteri orang. Itu kan jelas. Perempuan isteri orang. Kecuali hamba sahaya yang kamu miliki. Haramnya segala yang tersebut itu ialah suatu ketetapan hukum Allah yang diwajibkan atas kamu. Dan sebaliknya dihalalkan bagi kamu perempuan dan perempuan yang lain daripada yang tersebut untuk kamu mencari isteri dengan harta kamu secara bernikah, bukan secara berzina. Kemudian mana-mana perempuan yang kamu nikmati pencampuran dengannya setelah dia menjadi isteri kamu, maka berikanlah kepada mereka mas kahwinnya dengan sempurna sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah, dan tiadalah kamu berdosa mengenai sesuatu persetujuan telah dicapai bersama oleh kamu suami isteri sesudah ditetapkan mas kahwin itu dengan cara dan kadar pembayarannya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.
Ada kecuali di situ tadi kan? Ya, kecuali hamba sahaya yang kamu miliki. Haramnya segala yang tersebut itu. Oh, Iya. kalau saya tentang ayat ni, kalau saya faham di sini, mungkin saya tak salah dalam tafsir dalam mungkin kan. Dulu, kalau saya berfikir macam ni, kalau dulu kan zaman perang kan. Dulu kalau zaman perang tu bawa, kalau berperang tu di padang pasir tu bawa segala harta kan. Harta isteri kan, unta, kambing kan, kalau zaman perang zaman dulu kan. So kalau suami tu tewas, dia akan jadi tawanan perang kan. Hamba-hamba tu jadi tawanan perang. So dia akan diagih-agihkan lah. Dulu lah ni cerita zaman dulu Nabi Muhammad semasa berperang kan. Abang faham kan? Maknanya berbeza zaman sekarang. So kalau bab tawanan perang ni mungkin hukum di sini. Ya bang. Panas. Itu kalau dia perempuan tawanan itu masih bersuami boleh nggak? Dikawini. Itu saya pasti kalau di sini kan jelas di sini perempuan isteri orang kan. Tak boleh kan? Tapi dalam Islam pun tak itu boleh kalau nak isteri Muslim. orang kalau dah sah kan? Iya, kalau istrinya beragama Islam itu kalau ditafsir. Abang baca ayat. Abang baca ayat atas tu. Perempuan. Boleh nggak kita lihat tafsir? Tafsir. Boleh nggak kita lihat tafsir? Kan kita kan nggak boleh menafsir. Saya juga nggak boleh menafsir. Ni tafsir mana ni? Tafsir ringkas Kemenak. Kementerian Agama Republik Indonesia ini. Indonesia punya. Kementerian Agama Indonesia. Oh, ya. Kalau nanti kita bisa lihat tafsir yang lain, Qurtubi, At-Tabari, Ibnu Katsir, boleh suka hati. Okey. Allah melarang pernikahan menghimpun dua atau lebih perempuan bersaudara. Maknanya adik-beradik tak boleh Maka ayat ini berlarang seorang isteri dinikahi oleh dua orang laki-laki. Mana dua lelaki satu perempuan tak boleh. Dan diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang sudah bersuami. Itu jelas. Kecuali hamba sahaya perempuan bersuami yang secara khusus kamu dapatkan melalui tawanan perang. Ketika suaminya tidak ikut tertawan. Yang kemudian kamu miliki. Pengharaman itu sebagai ketetapan Allah atas kamu. So maknanya kalau di sini yang saya faham tentang tafsir. Maknanya tu saya cakap tadi kan zaman dulu kan bawa harta apa semua kan. So kalau mungkin tawanan suami dia lari ataupun terbunuh dalam medan perang tu. Kata siapa ini hanya berlaku masa lalu, Pak? Kata siapa ini hanya berlaku masa lalu? Sekarang. Berarti masih berlaku dong, ya kan? Masih berlaku. Saya tanya dong, apakah ini ayat ini hanya berlaku dulu atau sekarang juga? Berlaku asal perang. Oh, sekarang saya tak ada dah sekarang. Ini saya cerita dulu lah, zaman dulu kan. Saya tidak bertanya apakah ini ada atau tidak. Saya bertanya apakah ayat ini berlaku atau tidak. Itu saja. Oh, dulu berlaku lah dulu. Sekarang mana ada dah. Berarti nggak sekarang lagi? Oh, tidak ada. Kalau nggak kita coret aja ayat ini. Kalau nggak berlaku ngapain ada situ? Coret aja. Tak boleh. Sekarang tidak berlaku. Sekarang berlaku, Bang. Saya tak berani nak coret-coret, abang berani. Saya umat Islam tak berani nak buang-buang je. Abang berani. Memang abang power, bang. Pak Bom-Bom. Abang power. Pak Bom-Bom. Panas. Ya. Pak Bom-Bom coba turunkan lagi. Ada tafsir di bawahnya itu. Tafsir di bawahnya. Ya. Itu di bawahnya lagi, tambah scroll ke bawah, ke bawah. Oh, itu pemahaman Syiah tu. Ke bawah di bagian keempat. Coba ke bawah nomor 4-nya. Itu kan ada 1, 2, 3, 4. Coba dibaca itu nomor 4-nya itu, Pak. Bang Anas. Itu kan ada di situ kan. 1, 2, terus nomor 4 tuh. Perempuan. Ni tafsir mana ni? Kemenak juga. Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia masih yang sama. Okey. Nisa 4254. Perempuan-perempuan muslimah dengan demikian dibolehkan seorang muslim menikahi seorang perempuan tawanan perang yang sudah menjadi budaknya. Budak tu faham kan maksud dia budak? Kalau di sini budak kecil. Budak tu maksudnya tawanan tu lah. Bersahaya tu. Walaupun ia masih bersuami kerana hubungan perkahwinannya dengan suaminya dulu sudah putus. Tu jelas. Ni Allah putus karena apa? Bukan Allah, karena putus dia tinggalkan toh. Dia putus gara-gara dianggap putus gara-gara dia dulu, perang. Tak habis lagi. Baca dulu tak habis lagi. Sebab sudah putus. Sebab dia ditawan tanpa suaminya. Sebab dia ditawan tanpa suaminya. Dan suaminya berada di daerah musuh. Dengan syarat. Jadi bukan, dia putus karena ditawan. Bukan karena kemauan dia. Mungkin maksud dia
suami dia lari daripada Saya perang tahu. ataupun mati terbunuh ke, itu mungkin lah maksud dia. Ditawan dia, bukan lari dia Sudah. ditawan. Makanya dianggap Ya, putuslah dia. isterinya. Padahal dia itu Iya. masih bersuami. Ya. Mm-mm. Iya, maksud saya macam ni. Kan saya sudah cerita tadi. Pertanyaan Dia saya memang sederhana, perawat Bang isteri Anas. Bang Anas, sederhananya pertanyaan boleh bercanda. saya. Pertanyaan saya sederhana soalan ya, Bang sederhana, Anas. jawapan pun sederhana. Iya. Iya, kok bisa lah ada Tuhan mengizinkan seseorang untuk kawini istri orang yang penting statusnya budak? Coba. Oh iya. Kan saya sudah Memangnya cerita rupanya tadi, kalau statusnya budak bukan manusia gitu? Loh, Manusia, kan saya tapi tanya tetap tadi, Allah, ini ayat kan? ini masih berlaku atau tidak? Kalau Katanya iya masih berlaku. berbeza, Kalau nggak mungkin. berlaku kita coret aja. Suami dia mungkin pengecut kan, lari daripada medan perang ataupun dia tak nak kena tawan lari kan, ataupun terbunuh, itu ayat ni turun. So kena faham tentang ayat Bukan tu, kan? lari ini Bang Anas, ini ditawan. Ditawan itu ditangkapi. Siapa yang ditawan? Perempuannya Siapa itu yang ditawan? ditawan. Perempuan, betul. Bukan keinginannya Suaminya mau mana? lari. Suaminya Gimana mana? sih Bang Anas Suaminya nih? mana? Suaminya mana? Ya entah di mana lah. Tapi kan statusnya masih bersuami, bukan bercerai. Itu maksud dia ketetapan. Dia membiarkan isteri dia tawan tapi suaminya lari. Faham tak? Ataupun terbunuh. Bang gitu. Anas, Faham tak maksud Bang dia? Anas, menurut Bang Anas, siapa yang menawan istri ini? Siapa yang menawan istri orang ini? Oh, Orang Muslim toh? para pahlawan. Orang Muslim toh yang menawan? Ya, betul. Pahlawan Muslim. Ya kan? udah. So bila Jadi- okey, macam ni kan? Jadi sederhana toh. Apa dengar? Tuhan yang manalah Iya. yang bisa dimasukkan di dalam akal sehat mengizinkan seseorang untuk untuk mengawini istri orang yang penting statusnya itu budak. Kalau kamu dia budak itu nggak apa-apa, kamu kawini istri orang. Gimana sih ini, gimana Bang Anas, gimana ini? Dah habis suami dia lari, suami dia Silakan. hilang ke mana? Kan? Suami dia sudah lari ke mana, hilang tak tahu mana kan? So kalau dalam Islam Begini ya, Kemarin saya teringat dengan si Zuma kan, ada satu hadis waktu diskusi di FIC kan. Jadi ada satu hadis yang kutanyakan sama dia itu sahih lagi, Sahih Bukhari lagi tentang si Safia kan. Terus dia bilang, itu entah dari mana-mana itu, tunjukkan buku aslinya. Memanglah cara ngeles orang sekarang yang ngeri. Padahal kita udah tunjukkan hadisnya, bisa dicek nomornya. Oh enggak, dia bilang tunjukkan buku aslinya mana. Aduh, ini kita Itu cara menghindar. Iya, menghindar. itulah dia. Biasa itu. Gitu ya. Tahu ketawa aja lah. Terus sekarang si Aditya nantang saya untuk debat open camp. Memangnya kalau nggak open camp Islam salah gitu ya? Atau apa namanya, ada hubungannya dengan argumen gitu? Nggak tahu saya, nggak ngerti saya cara berpikir orang ini. Supaya bisa ditangkap paskotnya. Pak Scott. Itu aja terus terang ngomong, kenapa paskot? Mereka itu kan bencong. Kebiasaan dulu terbawa sampai sekarang. Orang menilai sesuatu berdasarkan sosok. Kalau dia punya jabatan tertentu, apapun yang dia katakan, baik benar maupun salah, itu dianggap benar. Nah, makanya banyak orang menggunakan cara-cara itu. Ya kan? Itu Bang Anas sudah masuk lagi Pak. Silakan Pak, lanjut Pak. Misalnya di organisasi tertentu, tempat pendidikan tertentu gitu ya, menjabat sebagai ketuanya gitu ya. Nah, sehingga banyak terjadi hal-hal ini ya, baru-baru ini kan terjadi lagi itu. Ya. Pemerkosaan. Ya, karena apa? Nggak bisa nolak karena figur itu. Ya kan? Merasa dihargai, bahkan kalaupun nanti terbukti salah, orang yang mendukung dia itu nggak melihat dia benar atau salah, malahan dituntut untuk dibebaskan lah, untuk di inilah, ya kan? Nah, karena figur itu, ya kan? Apakah figur itu tapi tidak gunakan akal? Apakah figur seperti itu berdasar bisa diambil sebagai suri teladan, kan begitu? Makanya banyak jadi korban, banyak yang korban ya orang memakai titel-titel itu. Silakan lanjut.
Oke, Pak Anas, bagaimana? Ada yang boleh ditanyakan? Oh, pasti. Saya ada beberapa datang terjauh kan, kasi tanya soalan kan. Tentang apa? Kan kalau Tuhan kan, ini berbalik kepada ajaran Kristian kan, tentang proses Tuhan turun menyelamatkan manusia kan, kalau di zaman tu kan. Cuma saya timbul pertanyaan macam ni, Bom. Kalau Tuhan tu turun untuk menyelamatkan manusia, ni berbeza zaman. Macam kita sekarang, zaman kita selepas Yesus diangkat kan, kita tak pernah melihat dia kan, bagaimana dia menyelamatkan. Cuma kita tahu daripada kitab suci kan, kalau di ajaran Kristian kan. Cuma kalau dia datang menyelamatkan tu, kenapa ketika itu dia tidak menunjukkan kekuasaan dia sebagai penyelamat tu? Contoh dia kan dia menjadi firman dia kan, contoh menunjukkan kekuasaan dia supaya clear tentang tu kan, clear tentang Tuhan tu, menyelamatkan manusia. Contoh menunjukkan bukti, contoh memecahkan gunung kan, membelah bulan, contoh kan, menunjukkan kekuasaan dia tu. Maksud dia clear ketika itu orang tak bertanya-tanya, oh ini Tuhan ke ataupun hanya seorang nabi ataupun hanya utusan kan. So clear pada waktu tu itu adalah Tuhan yang sebenarnya. So pasti orang ketika itu beriman kan. Sampai ke hari ini kan pasti semua beriman. So pada pertanyaan saya, adakah itu adalah satu juga ujian untuk manusia di dunia ini melalui ujian itu, beriman kepada Tuhan Yesus tu ataupun tidak, maksud dia kan, sampai ke hari ini kan. Sebab masa tu kan dia tak menunjukkan kekuasaan seperti Tuhan kan, pemilik semesta alam kan. Adakah itu juga ujian untuk kita beriman atau tidak? Itu pada pertanyaan saya, Bom. Pak Bombong, boleh nggak sebelum Pak Bombong? Ya. Justru pemikiran Pak Anas terbalik. Kalau firman Tuhan tidak menyatakan diri, bagaimana orang bisa tahu dan orang akan bertanya-tanya? Apakah benar Tuhan itu punya mukjizat membelah bulan? Misalnya ya, tanpa menunjukkan jati dirinya. Justru itu pemikiran terbalik dari Pak Anas. Supaya orang tidak punya keraguan, harus menyatakan diri dong Tuhannya. Yang pertama. Yang kedua, manusia diciptakan Tuhan itu bukan menciptakan robot. Ya, manusia itu diciptakan mempunyai berdasarkan gambar dan rupa Allah itu sendiri. Artinya apa? Diberi kebebasan. Dan Tuhan menyatakan diri, ini loh yang harus kamu ikuti. Kalau kamu ikuti, maka kamu akan selamat. Kalau kamu tidak ikuti, maka kamu akan celaka. Dan itu harus dibuktikan. Perkataan Tuhan itu, benar nggak orang yang melanggar firman Tuhan itu akhirnya celaka? Dalam dunia ini banyak sudah orang yang melanggar peraturan firman Tuhan itu celaka. Ya, kawin mengawinkan kena aid. Nah, kenapa? Karena free will itu diberikan Tuhan. Silakan. Kalau tidak percaya, kamu langgar, kamu akan celaka. Tidak selamat. Akhirnya ya turun firman Tuhan. Ya, dalam rupa seorang manusia. Memberikan pengajaran apa yang harus dilakukan oleh manusia supaya selamat. Itulah yang dimaksud dengan juru selamat. Bukan berarti menyelamatkan mentah-mentah. Ya. Sama dengan keyakinan Pak Anas. Kalau Tuhan Pak Anas itu kasih maha kuasa, kenapa sih banyak orang sakit walaupun beragama Muslim? Seharusnya kan itu Pak Anas harus bertanya. Kenapa sih masih ada orang yang sakit? Kenapa sih ada orang yang mati? Kan begitu. Nah, bagaimana jawaban Pak Anas atas pertanyaan ini? Seharusnya pertanyaan ini sama dengan pertanyaan yang saya ajukan kepada Pak Anas. Ya. Tuhan kami justru Tuhan yang Maha Kuasa. Dia datang untuk menyelamatkan. Memberikan firman-Nya. Apa yang harus kita lakukan dengan kasih karunia-Nya. Begitu Pak Anas. Jadi bukan malah terbalik begitu loh. Oh, iya. Tuhan menyembunyikan diri. Baik. Ya.
Iya, silakan lanjut yang lain. Berbatu abang setuju dengan saya kan. Kita umat sekarang berpandukan kepada kitab suci masing-masing untuk kepada keimanan tu kan. Sebab kita di zaman ni kita tak melihat sesuatu tu kan. So kalau pada saya, abang mungkin setuju dengan saya. Ini adalah ujian untuk manusia mencari abang cakap berbalik pada saya soalan tu kan. Kami memang umat Muslim percaya ini semua adalah ujian kan. So masa itulah persoalan saya tadi kan. Kalau ketika itu tidak menunjukkan kekuasaan dia sebagai Tuhan, so clear tentang tu. Yesus memang Tuhan. Maksud dia macam tu kan. Macam saya Muslim pastilah tidak beriman kepada itu kan. Tapi maksud saya di sini saya nak tegaskan maksud dia. Tuhan tu bukan satu-satu yang macam manusia kan. So maksud saya macam tu bang. Maksudnya kenapa ketika itu tidak menunjukkan kekuasaan dan clearkan tentang itu. Itu maksudnya. Pak Nas berarti salah mengerti. Pak Nas salah mengerti apa artinya Tuhan itu. Tuhan itu artinya adalah sesuatu yang perintah-perintahnya diikutin secara 100% mutlak. Itu saja. Betul. Jadi Pak Anas bisa mempertuhankan setan. Pak Anas bisa mempertuhankan Muhammad. Begitu. Karena apa? Karena Pak Anas itu mengikuti 100% perintah Muhammad dan saya mengikuti 100% perintah Yesus. Makanya dikatakan saya mempertuhankan Yesus karena saya mengikuti perintahnya 100% begitu. Jadi kalau misalnya ada pun orang yang mengikuti setan 100%, dia mempertuhankan setan. Begitu maksudnya Pak Anas. Istilah Tuhan itu betul. memang saya faham. Memang macam kalau perbezaan kita kan umat Muslim mengikuti perintah utusan dia kan. Macam abang direct terus kepada Tuhan kan maksudnya kan. Itu persoalan itu timbul pada saya kan. Bagaimana ketika itu Tuhan tidak, kita sekarang pasti berpandu kepada kitab suci kan masing-masing kan tentang Tuhan, konsep ketuhanan tu kan. Iya. Itu maksudnya. Kami mengatakan itu Tuhan karena memang kami mengikuti 100% secara mutlak perintah-perintah Yesus. Maknanya perbezaan dia macam umat sebelum Yesus. Betul. Macam umat yang sebelum Yesus pasti dia melalui utusan dia kan. So pada zaman Yesus ada tu disalib tu terus direct pada Tuhan. Maksud dia macam tu yang saya faham di sini apa yang abang ungkapkan kan. Iya. Tetapi kami percaya bahwa Yesus, kami percaya bahwa firman Allah itu dan Bapa itu keimanan. Ya artinya gini Pak Anas. Betul. Kami percaya bahwa firman Allah dan Bapa itu satu. Nah, kalau Bapak itu Pak Anas mempercayai Muhammad 100% mengikuti perintah-perintahnya, sementara Muhammad dan Allah itu tidak satu, itu musyrik. Begitu Pak Anas. Oh, itu beza lagi tentang di dalam Islam. Konsep ketuhanan kita berbeza tentu kan. Cuma saya nak penjelasan tentang itu maknanya keberadaan Tuhan ketika itu, maksudnya kekuasaan dia. Pak Anas, Bang Anas. Beda lagi lah, jauh lagi. Kalau mengenai kekuasaan Bang Anas, ya, Bang Anas kan setuju bahwa Tuhan itu ingin manusia itu baik-baik saja. Nah, sekarang kalau memang kekuasaan itu, kenapa Tuhan Pak Anas ya mengizinkan orang sakit, mengizinkan suatu kejahatan? Tuhan kan Maha Kuasa. Kenapa tidak dimusnahkan aja semua orang jahat? Kenapa penyakit itu diizinkan? Hilangkan aja penyakit. Kan begitu. Nah, ya kan? Itu saya setuju tentang ujian tadi kan. Saya bahkan kembali pada ujian kan. Nah, maka di situ, maka ada kekuasaan dia kan. Betul. Nah, maka di situ lah Tuhan itu tiada orang sakit, tiada hospital kan di dunia ni kan. Apa mak logik iya. Oke. Sampai nah, disitulah logikanya kenapa Tuhan ya perlu datang ke dunia ini dengan firman-Nya untuk menyelamatkan manusia. Ya, Tuhan tidak bisa serta-merta, tidak mau serta-merta langsung menyelamatkan. Karena apa? Manusia itu diberikan free will. Demokratis itu Tuhan. Tidak semena-mena. Lu kalau percaya, silakan kerjakan. Kalau lu melanggar, kalau tidak percaya, lu buktikan, pasti kamu akan celaka. Banyak. Oh, tidak mengikuti firman Tuhan, ujung-ujungnya celaka kan. Nah, itu kan pembuktian.
Kalau tidak perlu dibuktikan, itu namanya bukan Tuhan yang demokratis. Tuhan itu adil, Tuhan itu tidak semena-mena. Itulah kekuasaan Tuhan yang bijaksana. Tuhan tidak mau menunjukkan kekuasaannya bukan dengan cara yang tidak bisa bijaksana, dengan cara yang otoriter, tidak seperti itu. Jangan kita hanya mengatakan Tuhan itu maha bijaksana. Tuhan maha mengetahui, tapi kita tidak mau mengakui apa itu Tuhan yang bijaksana. Yang bijaksana itu ya, yang menyelamatkan umat manusia itulah, ya, yang bijaksana dengan cara yang free will itu. Diberi kebebasan untuk memilih supaya tidak timbul fitnah lagi. Ya, bahwa Tuhan itu ini jahat, Tuhan itu baik. Kalau Tuhan itu baik, buktikan. Tuhan sudah katakan, ini jangan kamu lakukan. Tetapi kamu masih mau melakukan. Artinya Tuhan sudah baik loh. Sudah kasih tahu. Begitu Pak Anas ya. Itulah kuasa Tuhan, kuasa yang bijaksana. Baik. Saya mendengar tadi abang cakap keadilan. Saya teringat satu kisah gantian lah Bang Anas. Habis kamu tanya kan ditanya. Lanjut Pak Scott. Lanjut Pak. Oh baik. Lanjut. Gantian. Gantian dong. Saya datang lebih jauh. Iya, sebentar masa aja. kita aja terus. InsyaAllah. Namanya diskusi. Ya, saya tahu boleh jawab. Ya. Ngomong macam ni bang. Saya tahu saya boleh jawab. Yang tak tahu tu saya. Ya silakan. Ini Pak Bom, saya minta tolong nih sama Bang Anas nih ya. Ini kenapalah Muhammad di dalam kisah ini sepertinya ada sesuatu yang apa ya? Ini boleh di-share Pak? Boleh nggak Pak Anas ini jelaskan ke kita ya? Ini ada apa sebenarnya di sini? Apa di mana? Di mana? Di private chat. Oh ya. Ya. Saya Bukhari 3889. Iya. Ini kisah apa sebenarnya Bang Anas? Dibaca aja Bang Anas, silakan. Hadis 9. Bukhari. Kecil kali suara Bang Anas. 3889. Suara Bang Anas nggak ada? Ada. Oke, silakan dibaca Bang. Telah menceritakan kepada kami Abdul Ghaffar bin Daud telah menceritakan kepada kami dan diriwayatkan dari jalur kami Yaqub bin Abdul Rahman dan diriwayatkan lain telah jalur lain telah menceritakan kepada Ahmad telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb. Ia berkata telah mengabarkan kepadaku Yaqub Abdul Rahman Al-Suri dari Amru mantan budak Al-Muttalib dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata kami menyerbu tak kala Allah menaklukkan benteng Khaybar untuk kemenangan beliau. Diceritakan kepada kecantikan Syafiah, isteri ni, binti Huyai bin Al-Aq yang suaminya terbunuh sedangkan dia baru saja menjadi pengantin, maka Nabi SAW memberikan untuk diri beliau. Kemudian beliau keluar bersama Syafiah hingga ketika kami di Sadas Sya'bah, dia berhenti untuk singgah bersamanya, lalu Rasulullah SAW membuatkan tenda untuknya, membuat makanan yang terbuat dari kurma, tepung dan minyak samin dalam wadah kecil terbuat dari kulit. Kemudian Rasulullah berkata kepadaku, persilakanlah orang-orang yang ada di sekitarmu. Itulah walimah beliau dengan Syafiah. Kemudian kami berangkat ke Madinah. Aku melihat Nabi SAW mengangkat dan memasukkan Syafiah ke dalam mantel di belakang. Lalu beliau duduk di atas untanya. Beliau meletakkan lutut beliau sementara Syafiah meletakkan kakinya di atas lutut beliau, kemudian berjalan. So, kalau ini kisah tentang apa ini? Pertempuran Khaybar. Ini kisah perkahwinan lah, perkahwinan dengan Syafiah kan? Yang suami Menurut Bang terbunuh Anas, dalam perang Khaybar. Ya. Menurut
menurut Bang Anas, ini secara hati nurani, secara moralitas manusia, ini bisa nggak diterima? Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di sini? Oh, boleh, tak ada masalah. Janji halal. Kan ni kan konteks perang macam tadi juga kan. Suami dia terbunuh tu saya cerita tadi tentang suami terbunuh kan. Kalau lari coba agak di berperang atas tu lagi kan, pembom-bom. suami. Iya. Jadi kalau kita baca di sini, jadi menurut Bang Anas nih ya, ini adalah cerita moral yang baik karena pada masa itu si Safiah ini suaminya baru terbunuh. Sebetulnya bukan hanya suaminya itu yang terbunuh ya, keluarganya semua juga terbunuh. Pada hari yang sama Muhammad mengawininya. Itu secara moralitas itu tapi saya confused dengan kalau kita tak faham. Cuma kalau saya kembali kepada sanad ni kan, dan diriwayatkan dari jalur lain telah menceritakan ni masalah ni pada sanad ni. Tapi kalau kita renung hadis sahih Al-Bukhari ni, kalau Al-Bukhari ni kalau dalam Islam hadis Bukhari dan Muslim tu pasti sahih. Tapi di sanad ni jalur lain ni masalah kepada saya ni. Bang Anas. Tapi kalau tentang cerita ni ada masalah ni kalau tentang perang. Ya bang. Kan di situ dituliskan yang suaminya terbunuh sedangkan dia baru saja menjadi pengantin. Pada hari yang sama itu loh, Nabi justru ngambil dia, udah keluarganya dibunuh, suaminya dibunuh, Nabi mengambilnya jadi istri. Itu secara moralitas bagus nggak itu? Oh, abang kena faham konteks perang ni. Ya. Siapa yang membunuh ni? Ni Nabi membunuh. Abang ibaratkan Nabi membunuh keluarganya. Saya kan nggak bilang itu kan. Saya kan nggak bilang itu. Saya bilang suaminya terbunuh pada saat itu. Dia baru saja jadi pengantin. Nabi rupanya dia ambil jadi istrinya. Coba dulu. Kalau konteks ini kan pertempuran Khaybar kan, perang Khaybar kan. Macam konteks tadi juga kaya dia kan. So, iya kan, Bang Anas kan tinggal jawab ini secara moral tidak masalah gitu. Oh, tak ada masalah. Konteks dia perang. Ya. Jadi menurut Bang Anas ini moralitas inilah yang bisa dicontoh gitu loh ya. Lu bunuh suami orang. Ya kan? Lu bunuh suami orang, ambil pada hari yang sama gitu. Enggak kau tunggu dia untuk menangisi keluarganya. Tidak. Siapalah, itu kan pengikut Muhammad toh. Itu kan yang membunuh kan pengikut Muhammad toh. Ya. Konteks perang mana? Ataupun apa menuduh Nabi Muhammad membunuh keluarganya ataupun macam mana? Pada pemahaman bang. Saya bukan bilang Muhammad membunuh, yang saya bilang itu pengikut Muhammad yang membunuhnya itu kan. Ya enggak? Islam kan. Inilah konteks perang Khaybar kan. Iya, itu Muslim atau Hindu atau Buddha yang membunuh itu, membunuh suaminya Safiah. Siapa yang membunuh? Pasti Muslim. Pasti Muslim dong. Pengikut Muhammad toh. Pengikut Muhammad toh. Abang kena faham konteks. Pastilah, ya kan. Jadi setelah suaminya terbunuh pada hari yang sama, ini ditawan nih perempuan ini, tidak dikasih waktu untuk menangisi keluarganya pun, langsung dikawin coy. Itu menurut Bang Anas tadi, Bang Anas bilang itu secara moralitas nggak masalah gitu ya. Tak ada masalah, janji halal, jangan ambil bola lari. Wow. Islam kan ijab kabul. Itu. Terima kasih Bang Anas.